المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نبينا المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه ذرية الصحابة وأتباعه لحضرة جميع إخوانه والأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين أولياء المقربين علماء العاملين والمصنفين وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الحبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى رضي الله تعالى عنه. إن شاء الله لهم الفاتحة. بسم الله. Alhamdulillah hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mudzakarah kita kajian akidah. Insyaallah malam ini kita lanjutkan pembahasan mengenai rukun iman. Dan malam ini kita sudah masuk membahas rukun iman yang keempat. 2 minggu kemarin kita sudah bahas iman kepada kitab-kitab Allah. Alhamdulillah sedikit banyaknya kurang lebihnya seperti itu penjelasannya, mungkin banyak kurangnya. Dan malam ini kita akan bahas mengenai iman kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, rukun iman yang keempat. Yang baca dulu bismillahirrahmanirrahim. Rukun iman yang keempat yaitu percaya pada sekalian Rasul alaihi wasallam dengan tafsir yaitu 25. Yang di bawah ini telah tersebut dan disebut pula di dalam Al-Quran. Jadi kita sebagai seorang mukmin muslim yang mukallaf, yang sudah mengaku dan beriman kepada Allah, maka ada kewajiban juga untuk mengimani utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mengimani bahwa Allah memiliki para utusan-utusan yang Allah utus untuk sebagai wasilah hidayah untuk hamba-hambanya. Jadi sebelum kita bahas masalah rukun iman yang keempat, terlebih dahulu kita harus memahami bahwa Allah mengutus para nabi atau para rasul ke dunia ini secara pandangan ilmu akidah, ilmu tauhid atau ilmu akal. Itu hukumnya boleh saja, jaiz saja. Di pandangan ilmu hakikat atau ilmu akidah, Allah itu jaiz, boleh saja mengirim para utusan. Bukan wajib. Tidak boleh kita katakan wajib dalam ilmu akidah Allah itu mengutus para utusan. Enggak wajib. Boleh jaiz. Seperti yang sering tiang sampaikan, tidak boleh ada yang mewajibkan Allah. Kalau ada yang mewajibkan Allah, berarti ada lagi zat yang di atas Allah yang beri perintah wajib kepada Allah. Maka dalam segi ilmu akidah, ilmu tauhid, boleh saja atau jaiz Allah mengirim para utusan. Paham ya? Tapi dalam pandangan ilmu syariat beda. Dalam pandangan ilmu syariat hukumnya wajib. Pandangan syariatnya ini, tapi hakikatnya tidak. Karena firman Allah dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Nah, dasar inilah oleh para ulama syariat menyebutkan bahwa dalam pandangan syariat wajib Allah mengirim para utusan, karena Allah telah menyebutkan sendiri dalam Al-Quran. Kemudian kewajiban kita mengimani semua para utusan Allah ini dengan dua, ada dengan tafsil, ada dengan terperinci. Dalilnya dalam Al-Quran seperti yang kemarin-kemarin yang sebutkan, dalilnya iman kepada kitab, malaikat dan seterusnya itu sama. Dalam Al-Quran Allah sebutkan
Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun, semua orang-orang mukmin dan para rasul amana billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, beriman kepada Allah, kepada malaikat dan kepada para utusan. Para utusan saja itu mereka mengimani adanya utusan yang selain dirinya. Seperti Nabi Muhammad mengimani adanya rasul-rasul sebelum beliau, maka kita juga begitu. Sebagai umatnya wajib mengimani bahwa Allah itu memiliki utusan-utusan. Itu dalam Al-Quran. Kemudian siapa yang mengingkari atau tidak mengimani, tidak meyakini bahwa Allah itu punya rasul, punya utusan, maka berada di dalam kesesatan yang jauh. Ulama katakan keluar daripada Islam. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida atau dhalalan mubina. Wa may yakfur billah, siapa yang ingkar kepada Allah, tidak yakin dengan Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, di situ ada rasul disebut wa rusulihi, ingkar kepada utusan Allah, tidak meyakini Allah telah mengirim utusan, faqad dhalla, maka sungguh dia berada dalam kesesatan mubina yang jelas. Enggak salah antara mubina atau ba'idah. Kesesatan yang jauh maknanya terkeluar dia dari millah agama Islam. Maka kita yang sudah mukallaf, yang akil balik, mau laki mau perempuan, mau tua mau muda, wajib mengimani, meyakini bahwa Allah telah mengirim beberapa utusan-utusannya di dunia ini, di muka bumi ini. Perasaan tuh Robin ndek na dapur bahasnya ndek na bahas masa, hah? Ndek bahas rukun iman dan guru. Ini saya sempat dengar kemarin, karena saya tidak ngisi, biasa ngisi di Batu Layar kan, tapi tidak ngisi. Sempat saya dengar pembahasan masalah ini juga. Maka ini nanti pembahasan tiang ini sebagai promo ya. Nenek bareh paran bareh kok beda deh. Beliaulah yang aslinya penjelasan di beliau itu. Tiang ini cuman merombok dari keterangan tuan guru kemarin. Deh ini jalannya. Malam Sabtu. Hah? Ya sudah bahas. Makanya yang sampaikan ini pengerombok, pengerombok pelengkap dari apa yang disampaikan oleh tuan guru kemarin, supaya tambah pemahaman kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini memiliki makhluk-makhluk. Sebelum tiang bahas itu, jadi di alam semesta ini ada yang namanya al-mawjudat, perkara yang wujud itu qismaini, dua perkara. Ada yang disebut mawjud hakiki, ada yang disebut mawjud aradi. Ada yang disebut mawjud hakiki yang keberadaannya itu hakiki, tanpa diciptakan, tanpa pernah tidak ada, dia wajibul wujud, itulah zat Allah. Ada yang namanya mawjud aradi, dia ada karena dia adakan, dia wujud karena diwujudkan, itulah yang selain Allah. Makhluk, mau kita, mau alam, mau surga, mau neraka, mau arsy, mau malaikat, mau nabi, semua itu disebut mawjudnya aradi, diciptakan, diadakan. Kemudian dari makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah ada dua. Ada yang jamadat, ada makhluknya yang mati, ada makhluknya yang hidup, seperti batu, kayu dan sebagainya. Itu makhluk batu, terutama makhluk mati, besi dan sebagainya. Nah, ada yang hidup, yaitu yang selain yang mati, kita, binatang, ikan, burung, malaikat, bidadari dan sebagainya. Nah, dari sekalian banyak makhluk Allah yang hidup dengan yang mati, yang paling Allah cintai, yang senangi, yaitu makhluknya yang diciptakan oleh Allah, yang memiliki kehidupan,
atau yang hidup. Di antara dua ini, di antara yang mati dengan yang hidup, lebih senang Allah dengan makhluknya yang hidup. Ini kata ulama yang nukil saja. Kemudian dari makhluknya yang hidup semua ini, ada yang paling Allah cintai, yaitu makhluknya yang namanya manusia. Kita ini. Karena banyak dalil Allah sebutkan dalam Al-Quran, termasuk yang sering kita baca dalam sholat. Mungkin Allah firmankan, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia dengan sebagus-bagus penciptaan. Hanya tok manusia yang disebut-sebut bagusnya penciptaannya. Yang saya manusia tidak ada. Dalam ayat lain juga Allah sebutkan, walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah mengangkat, memuliakan anak turunnya Nabi Adam. Kemudian dari semua manusia ini yang Allah cintai, yang Allah kasihi, yaitu hamba-hambanya yang mukmin atau yang muslim. Banyak kan manusia, tapi yang Allah cintai dari semua manusia ini yaitu hambanya yang mukmin, yang muslim, yang Allah beri hidayah kepada hati-hati mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang mukmin ini punya derajat yang Allah tidak berikan kepada hambanya yang berupa manusia yang lain. Kemudian dari manusia-manusia yang beriman, ada lagi yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah, manusia yang beriman, yang dititipi oleh Allah berupa ilmu, yaitu para ulama. Jadi sekian banyak manusia yang beriman ini, ada lagi yang ditingkatkan, dilebihkan cintanya oleh Allah, yaitu para ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah mengangkat orang-orang beriman, walladzina utul ilma, dan orang berilmu, darajat, banyak derajat. Kalau orang mukmin satu, kalau orang berilmu darajat, banyak derajatnya. Kemudian dari mukmin yang dititipi ilmu atau ulama, ada lagi yang dipilih, Allah lebihkan kecintaannya, yaitu kepada mukmin yang dititipi ilmu atau ulama yang berderajat siddiqin. Ulama ini kan banyak. Ada ulama yang derajat siddiqin, yang betul-betul zahir batinnya itu memang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, ya, seperti itu. Kemudian dari ulama yang siddiqin, Allah pilih dari sana itu para nabi dan para rasul. Jadi nabi itu, entah nabi ataupun rasul, semua itu orang-orang alim. Tidak ada nabi itu orang bodoh, tidak ada. Semua orang-orang alim, semua orang-orang pandai. Siapa yang mengajarkannya? Langsung Allah yang mengajarkan para nabi. Nah, dari semua nabi ini banyak sekali Allah kirim 124.000 nabi dan 313 yang namanya rasul. Sebenarnya ada ulama mengatakan jauh lagi lebih banyak. Itu yang bisa dihitung, diriwayatkan oleh para ulama. Jumlah para nabi itu 124.000 dan rasul 313. Ada lagi menyebutkan bahwa banyak sekali rasul, utusan-utusan Allah itu yang hanya tahu jumlahnya Allah. Kemudian dari yang banyaknya para nabi dan para rasul itu, ada lagi yang dipilih atau diangkat sedikit derajatnya lagi oleh Allah. Itulah nabi yang akan kita bahas di sini, yaitu yang 25. Ini lebih lagi derajatnya daripada semua nabi yang begitu, rasul yang itu banyak, itu diambil yang 25. Itulah mulai Nabi Adam alaihissalam sampai baginda yang mulia, baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang 25 ini? Karena inilah yang disebut nama-nama mereka, kisah-kisah mereka sebagian di dalam Al-Quran. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ada disebut di dalam Al-Quran.
yang 25. Nah inilah yang wajib kita imani secara tafsir. Tafsirnya secara detail. Nah, jangan sampai kita tidak tahu 25 nabi yang diutus oleh Allah. Harus kita tahu. Bagus lagi kalau kita tahu kisah-kisahnya, sehingga kita tambah mengenal para nabi-nabi tersebut. Kemudian daripada 25 nabi ini ada nabi lagi yang dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 nabi yang diangkat lagi lebih derajatnya oleh Allah. Itulah yang disebut dalam Al-Qur'an sebagai nabi ulul azmi. Ada berapa jumlahnya? Ada 5. Siapa-siapa? Nabi Allah Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Allah Musa alaihissalam, kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Allah Isa alaihissalam, yang terakhir baginda Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah inilah nabi yang dilebihkan derajatnya daripada Allah sendiri, yang melebihkan, yang melebihkan. Disebutkan dalam Al-Qur'an ulul azmi minar rasul. Kenapa diberikan kelebihan seperti itu? Karena beban tanggung jawabnya lebih dengan nabi-nabi yang lain. Kalau Nabi Nuh, apa bebannya? Dikirim ke kaum yang sangat-sangat bebal. Sangat-sangat bebal. Kenapa dikatakan bebal? Coba kita pikir, 950 tahun Nabi Nuh dakwah, pira mau nah? Balu puluh. Baluk puluh dengan mau ini da'watu qaumi lailan wa nahara. Dek pada marak dai-dai negan 4 bulan 40 hari boleh. Nabi Nuh dek lailan wa nahara wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabiahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Siang malam aku dakwahin, ajak mereka, tapi mereka tidak mau. Karena kenapa? Tidak mau mendengar. Itu masalahnya. Nah, makanya penting kalau kita mau lihat anak kita ini menjabat berubah, antar dia ke majelis-majelis ilmu, senangkan dia dengar nasihat. Kalau mereka senang dengar nasihat, insya Allah lambat laun sampai itu ke dalam hatinya. Tapi kalau sudah nasihat nggak mau didengar, nah, itu susah sudah jadi baik itu, karena nggak ada yang direspon. Maka rahasianya suksesnya para sahabat itu karena mau mendengar nasihat. Innama qaulal mu'min idza du'a ila Allah wa rasuluhu ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sahabat itu sifatnya itu dengar langsung ditaati. Nabi Nuh ndek, setiap aku ajak ya Allah kaumku ini, aku datang bagi dakwah ke dia, ja'alu asabiyahum fi adhanihim, sin tutup kentok. Dia dengar apa sih dakwah Nabi Nuh. Wastagthaw saya bobrus sin tutup anu kana muana si kain. Jadi dia narak sin serius Nabi Nuh, walaupun cara dia juga Nabi Nuh dakwah lagu dia dengar apa-apa, sehingga hidayah pun tidak bisa datang kepada mereka. Maka mudah-mudahan jelap jadi dengan baik. Biasakan telinga kita dengar kebaikan, jangan ceramah, buka HP cari yang ceramah-ceramah, insya Allah hati-hati kita akan dimasuki hidayah petunjuk. Kemudian Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ibrahim kan mujahadah, termasuk kisah haji sama pengorbanan yang sebentar lagi kita pun semua dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pengorbanan beliau dengan keluarga beliau, dengan anak beliau, belum lagi dengan kaumnya, belum lagi dengan orang tuanya, belum lagi dengan raja di masanya ingin membunuh beliau, sampai beliau dibakar di dalam api selama 40 hari. Berat perjuangan dari kecil. Kemudian juga Nabi Allah Isa alaihissalam, perjuangannya besar sampai hampir disembelih sama kerajaan, hampir dibunuh. Untung aja Allah angkat, barrafahullahu ilaihi. Begitu juga Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa ini dikirim kedua raja besar, Fir'aun sama Qarun. Perdana menteri Fir'aun lagi namanya Haman, bejat lagi itu. Terus dibebani rakyat atau pengikut atau kaum yang namanya Bani Israel yang bebel, yang susah diatur. Makanya pertama kali yang bawa Bani Israel ini ke Palestina siapa? Nabi Musa. Itu Nabi Musa membawa Bani Israel ke Palestina itu mujahadah. Ketika dikejar oleh Fir'aun,
maka dilewati itu. Ini Bani Israil ini dilewati di Laut Merah itu. Sering yang ceritakan. Pas sampai tepi itu belum kering dia punya pakaian, kaki itu dari air itu apa dimintanya, padahal baru selesai ngelihat mukjizat yang begitu hebat, laut terbelah di mata kepala mereka melihatnya, tapi apa mereka katakan, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Musa, Nabi Allah Musa kalimullah, sahabat pian terpatang-patang Tuhan marah dengan apa? Nabi Musa pukul kepala, ya Allah, ini kaum. Baru dia ngelihat mukjizat itu terbelah lautan itu, ngelihat orang nyembah patung minta dibunuh. Belum lagi disuruh ketika masuk ke Baitul Muqaddas, disuruh membungkuk caranya marah Betawi itu rumah. Pokoknya banyak sekali dah alasannya. Tapi yang makanan dari sorga manawasalwa tanpa lelah-lelah, capek, enak, ngomeh, iya diri, tapi dengan alasan lainnya. Itu beratnya sudah dikirim ke dua raja yang besar, terus dibebani umat. Makanya sampai sekarang nih di penjahat Israel ini sampai sekarang ya, karena memang dari dulu mereka suka menyusahkan para nabi. Bahkan banyak nabi-nabi terbunuh oleh anak turunnya Bani Israel ini. Nah kemudian Nabi kita Mustafa Muhammad SAW lebih lagi, semua yang diberikan ujian kepada Nabi Muhammad juga diberikan kepada beliau dan diberikan kepada umat beliau. Nah kemudian dari 5 Nabi Ulul Azmi ini ada yang dipilih satu sebagai pimpinannya, yaitulah Sayyiduna Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sedikit kita jelaskan mengenai bagaimana kemuliaannya para nabi. Nah sekarang apa yang perlu kita imani daripada iman kepada para utusan Allah ini? Minimal kata para ulama ada 4 lagi. Ada 4. Adapun mungkin untuk penjelasannya Nabi Adam itu siapa, Nabi Idris siapa, sudah cari sendiri tuh di buku-buku cerita banyak. Kalau ceritakan satu-satu lama. Ini intinya apa yang perlu kita imani. Minimal ada 4 kata para ulama. Yang pertama yang kita imani at-tasdiqu binubuwatihi. Harus kita meyakini terhadap kenabiannya para utusan. Jadi harus kita yakin bahwa beliau-beliau ini adalah nabi utusan Allah, hamba Allah, utusan Allah. Tidak boleh kita seperti paham-pahamnya orang-orang Nasrani yang menganggap ada sebagian nabi itu mereka menganggap anak Tuhan. Bahkan ada yang menganggap sebagian nabi itu Tuhan bagi mereka. Nah kita tidak. Nabi itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Dan harus wajib, bukan harus wajib, kita membenarkan bahwa semua para nabi itu memang utusan Allah. Kenapa? Karena Al-Quran menyebutkan para nabi mengatakan, ya qaumi inni rasulullah ilaikum jami'a, wahai kaumku, diabadikan dalam Al-Quran, sesungguhnya aku ini adalah nabi yang diutus untuk kalian semua. Jadi tidak boleh kita ragu-ragu, apalagi tidak percaya bahwa nabi ini bukan utusan Allah. Semua yang 25 dan yang banyak itu adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Nah, ciri-cirinya dia diambil dari fisik jasad manusia. Maka nggak ada nabi yang dari malaikat, nggak ada nabi yang dari binatang, itu nggak ada. Semua nabi dari manusia. Kemudian yang kedua, nabi itu laki-laki. Nggak ada nabi perempuan. Nggak ada nabi perempuan. Semua nabi laki-laki. Adapun Maryam itu bukan nabi. Sebagian ulama mengatakan beliau adalah wali. Bukan nabi Maryam, walaupun punya kelebihan luar biasa, langsung makanan datang dari surga. Laki hada qalat hiya min indillah, huwa min indillah. Kemudian dia hurriyah, merdeka. Enggak boleh nabi dari asal usulnya jadi seorang budak. Enggak ada, semua dari orang merdeka. Nabi Allah Yusuf merdeka beliau, cuman karena mau dibunuh sama temannya, terus dibeli, terus dijadikan budak. Aslinya bukan budak Nabi Yusuf itu, beliau orang merdeka, tetapi akhirnya juga jadi raja. Itu yang pertama, ciri-cirinya dia seorang manusia laki-laki, kemudian merdeka. Kemudian yang terakhir diberi mukjizat,
diberi mukjizat sebagai bukti dia seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-cirinya. Dia manusia, tidak ada dari malaikat, dia adalah laki-laki, tidak ada dari perempuan, dia merdeka bukan dari budak, dan diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti ini? Supaya mudah kita ikuti, mudah kita teladani, dan mudah kita imani. Kalau nabi dari malaikat atau nabi dari yang selain itu susah kita. Nah, kalau nabi dari perempuan bagaimana, susah nanti kita ikuti juga. Dan seperti itu. Kalau nabi dari budak juga nggak bisa. Budak itu cacat, sementara nabi itu diutus harus sempurna. Dan nabi itu adalah yang paling sempurnanya fisik zahir batinnya, paling pandainya, paling ma'rifatnya, paling kenalnya, takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Itu yang pertama, at-tasdiqu bi nubuwwatihi, membenarkan bahwa beliau itu utusan Allah dengan perincian yang 4 tadi itu. Kemudian yang kedua, at-tasdiqu bima jaa bihi min indillah. Harus wajib kita membenarkan bahwa apa yang dibawa oleh semua utusan Allah itu semua dari Allah. Enggak ada yang dari keinginan nafsu beliau. Apa yang disampaikan, kabarkan yang akan datang, akan terjadi, ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, atau mungkin yang belum kita alami nanti di akhirat, di surga, seperti ini, di kubur, di mahsyar dan sebagainya. Itu wajib kita imani. Nah, tidak boleh kita ragu-ragu. Kita iman saja bahwa nabi ini utusan Allah, tapi tidak percaya kabar-kabar ini, belum diterima keimanan kita. Harus kita membenarkan at-tasdiqu bima jaa bihi min indillah, semua itu daripada Allah. Tegaskan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Disebutkan dalam kitab Aqidatul Awam ini, akidah yang paling standar yang dikaji di banyak-banyak pondok pesantren. Di sana disebutkan, faqullu ma ata bihir rasul fahaqquhu taslim wal qabul. Setiap apa yang dikabarkan, diberitakan oleh Rasul, wajib kita meyakini dan membenarkannya. Maka nggak boleh kita ragu-ragu kita dengan janji-janji para Rasul. Kita iman dengan Rasul, dia utusan Allah. Ragu-ragu, dia benar tentang azab kubur, dia benar tentang ini, tidak diterima keimanan kita. Paham ya? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wala tafriqu bainahum, tidak boleh kita beda-bedakan. Oh, nabi saya ini tidak boleh. Itu yang suka membedakan para nabi-nabi sehingga mereka menjelekkan nabi mereka, nabi yang satu diangkat. Itu pekerjaannya orang-orang Yahudi Nasrani. Kita tidak. Semua para nabi rasul itu sama, dia adalah hamba Allah, kekasih Allah. Tak boleh kita angkat nabi kita terus nabi yang lain kita rendahkan. Seperti orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka angkat Nabi Isa dan mereka tolak Nabi Muhammad. Padahal jelas dalam Al-Quran tentang kisah-kisah Nabi Muhammad, fisiknya Nabi Muhammad, akan diutusnya Nabi Muhammad dalam kitab mereka. Cuman karena enggak dari keturunan mereka tolak. Tidak boleh. Adapun kita melebihkannya di antara setiap nabi itu karena ada kelebihan yang memang Allah berikan, itu tidak apa-apa. Dalam Al-Quran kan Allah sebutkan, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Rasul itu punya kelebihan-kelebihan masing-masing. Minhum man kallamallah, ya satunya diberi oleh Allah mampu bisa berbicara dengan Allah, yang satunya diberi begini, ada yang begini. Itu boleh kalau kita lebihkan, tetapi yang lebihkannya Allah. Seperti kita katakan, oh nabi saya Nabi Muhammad itu nabi yang paling tinggi derajatnya, tidak apa-apa. Memang betul Allah katakan Nabi Muhammad dia pimpinannya para nabi, dengan syarat jangan kita rendahkan nabi yang lain-lainnya. Jangan seperti orang Nasrani Yahudi itu, dia tinggikan nabi mereka kemudian direndahkan nabi yang lainnya. Kita itu nggak boleh. La nufarriqu baina ahadin, tidak boleh kita rendahkan, karena setiap nabi itu punya kelebihan masing-masing. Kemudian yang terakhir, wajib kita ta'zimuhu wa tauqiruhu, memuliakannya dan mengagungkannya. Enggak boleh kita rendahkan, enggak boleh kita hinakan, enggak boleh kita remehkan. Meremehkan bisa lepas keimanan kita. Jangankan meremehkan, sekecet biasanya salah adab oleh para nabi, para rasul, ini bahaya.
tegas dalam Al-Quran Allah sebutkan, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan kau angkat suaramu melebihi suara Nabi. Sahabat ditegur itu oleh Allah. Sahabat itu kan ada yang suka-suka teriak-teriak gitu, keras suara, ditegur langsung oleh Allah, jangan kamu angkat suaramu melebihi suara Nabi. Jadi kalau dari depan Nabi itu suara kamu harus lirih gitu. Harus lirih, jangan teriak-teriak. Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun, rusak semua amalmu sementara kamu tidak tahu. Itu adab dengan Nabi. Apalagi sampai ngangkat suara saja itu mengkhawatirkan amal kita hancur, apalagi sampai merendahkan, mengolok-ngolok, entah ngolok zatnya atau yang ada kaitannya dengan Nabi. Ya mungkin sunnah-sunnah beliau, mungkin ahli keluarga beliau, atau mungkin sahabat-sahabat beliau, atau mungkin yang punya hubungan secara ilmu, para ulama-ulamanya, pewaris-pewarisnya kita rendahkan, sama saja dengan merendahkan yang mulia baginda Mustafa Muhammad SAW. Maka semua yang kaitan dengan Nabi harus kita muliakan. Terkhusus niki yang sampaikan, karena ini tersebar di mana-mana dan ini memang tanggung jawab kita. Zaman sekarang ini kan zamannya para zuriyahnya Rasul itu diuji untuk diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian seperti ini, fitnah-fitnah seperti dari dulu sudah ada, sekarang lagi mau muncul. Maka yang pesan jangan ikut ikutan, jangan ikut berkampanye, ngikut mari nyampaikan diindik tentang zuriyah Rasul, bahaya. Kita ngikut saja arahan ulama-ulama dahulu yang nggak pernah bahas-bahas seperti itu supaya selamat. Nah, kita ikut ulama-ulama dulu yang jelas, ilmunya jelas, barokah ilmunya jelas, takwanya jelas, karomahnya jelas, ulama dulu. Nggak ada bahas-bahas ini, semua cinta mahabbah kepada zuriyahnya Rasul. Nah sekarang ini muncul ini orang-orang yang jelas karomahnya nggak pernah kelihatan, santrinya juga nggak ada, ikut bicara seperti itu. Bahaya kalau kita ikut seperti itu. Entah pun nanti seumpama di akhirat itu ternyata beliau-beliau ini nggak zuriyah Rasul, nggak ada ruginya kita, karena kita disuruh memuliakan seorang muslim, nggak ada ruginya kita. Kalau seumpama nanti di mahkamah Allah itu ternyata bohong beliau-beliau ini, nggak ada ruginya kita kan, kita susah. Tetapi kalau benar nanti dia zuriyahnya Rasul, terus kita berkampanye di sana, orang katakan ini bukan zuriyah Rasul, bekerambesan itu hadapan Rasul apa tuh nih, ngendeng sahabat Nabi, ante laisa milu berkampanye katakan orang-orang itu bukan zuriyahku, ngambeng asik. Maka dari itu tidak usah kita ngikut-ngikut, sudah ikut ulama-ulama dulu yang jelas takwanya, solehnya, ilmunya, barokahnya supaya selamat. Nah sekarang ini nggak jelas ilmunya, nggak jelas, kemudian Allahu a'lam lah, intinya jangan sampai kita ikutan supaya selamat anak turun kita. Minimal yang kita harapkan supaya kelak kita dapat syafaat beliau. Memang para habaib mungkin tidak akan mungkin mereka ngomong, kaminya kita inilah yang bukan habaib harus di saat sekarang ini tahan diri. Kalau memang nggak mau bela, tahan diri, jangan sampai ikutan. Ini sudah akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, mungkin ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya. Curhat Jabali Hanim Bareh. Karena kita ini masjid kita ini kan semua jamaahnya hadir di tempat yang maksud saya usulan saya ada tugas kita selain itu Ya.
Pasti kita ini masa padahal kita ini montong ini yang kecil-kecil masuk Allah. Dan kita azan dan Allah. Gimana cara kita Malaysia kita melakukan lewat kita taksin apa itu yang selain ada selain kita mendengarkan ada saja. Sebenarnya ini tidak terbahas. Ini misal ya pertanyaan sini termasuk perlu kita respon. Ini kerisauan salah seorang warga kita di Montong. Ya karena Montong ini kan sentral sudah. Namanya sentral itu ya banyak orang yang senang di sini nih. Dari mana-mana senang sudah di sini. Maka hendaklah ya yang di depan, entah itu muazin, imam dan sebagainya, yang pas gitu, supaya nanti kesannya di Montong ini banyak orang tahu, banyak orang hafiz, banyak ini kok muazinnya kayak begini, ada begini, itu kerisauan beliau. Nah ini caranya ya tidak bisa di sini, harus di depan kumpul para tokoh-tokoh, para musyawarah. Makanya setelah sekarang kan tadi. Iya. Kerisauan beliau dengan keadaan kamu gitu. Kita respon dan kita ya bagaimana kita musyawarahkan dengan para tokoh-tokoh untuk ya pilih yang kurasa ya biasa-biasa dah pendengar tiang lagu ni wah tepeng tiang tengah nu. Ya sebenarnya ya, gimana ya tidak cocok nanti di sini kesannya pada anak. Ya itu kan nanti di depan lah nanti musyawarahkan gimana. Intinya ini usulan beliau ini bagus, respon beliau ini bagus karena bagaimana tempat kita ini tambah meningkat begitu, tambah meningkat karena supaya menjadi percontohan. Alhamdulillah tempat kita ini pengajian hampir setiap malam para ulama-ulama. Insyaallah ya. Oke, insyaallah. Kira ada yang kaitan tentang kajian ini paham tapi ini ya? Hah? Paham tak? Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya lah. Nah, kemarin kan sudah jelaskan sama tuan guru, kurang lebihnya seperti itu. Ini cuma penambahan saja. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kepahaman kepada kita. Terano untuk usulan beliau itu bagus sekali itu. Ya, jadi misalkan lagi ke takmir, ke tokoh-tokoh gimana gitu. Cuman tiang juga sering ikut-ikut musyawarahnya kadang pas musyawarah kadang itu yang datang nggak ada anunya. Risaunya tok nanti kalau dia anu kan bilang gitu. Jadi bagaimana kesadaran masing-masing kalau memang kita mau adakan seperti itu kesepakatan semua musyawarah semua hadir bareng-bareng. Nanti kalau diputus itu jangan ada kita kan kebiasaan di sini kalau diputus ada apa ribut itu. Ini dari dulu penyakit kita di Montong begitu. Ini tidak pernah ya memang itu bukan salah setan gitu. Setan yang suka begitu. Mungkin kita ini ya, intinya ya dimusyawarahkan sudah dari barokah insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita untuk kita bisa amal dan sampaikan. Al-hadhihi al-Fatihah. Bismillah. Ya kan Allah. Salatullah
Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.